Hai semua, salam merah putih, merdeka. Saya Odi Pramaza Pranyata dengan NPM 15118066 dan juga teman saya Dio Rahman Maulana dengan NPM 131-200325 dan juga dosen pengampu saya yaitu Bapak Edi Wahyudi yang terhormat guna menunaikan tugas UAS Pendidikan Patriotisme. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pentingnya integrasi nasional. Oke, apa sih pentingnya integrasi nasional itu? Jadi, integrasi nasional itu sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Berbagai ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer ini adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dalam negeri yaitu bentuknya ancaman yang datang bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Seperti contoh yaitu gerakan separatisme yang melakukan pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan juga mengganti ideologi Pancasila yang digunakan Indonesia dengan mengubah ideologi lain seperti kejadian sejarah kelam yang dilakukan oleh PKI dengan ideologi komunisme yang menyebabkan jiwa para 6 jenderal revolusi dan 1 perwira gugur akibat perbuatan keji tersebut. Dan itu akan menjadi pelajaran dan saksi kita semua bahwa ideologi yang sekarang adalah ideologi yang menguatkan bagi kesatuan NKRI. Yang kedua, ancaman militer luar negeri. Ancaman ini adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contohnya, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Sedangkan ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, bahwa ancaman ini ciri-cirinya tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat, dan ancamannya ini hakikatnya tidak menggunakan senjata. Tetapi kalau dibiarkan bisa berpotensi mengganggu kepribadian negara. Ancaman ini salah satunya disebabkan globalisasi perkembangan teknologi, dan globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, bahkan teknologi dan informasi. Contoh ancaman non-militer ini seperti pengaruh gaya kebarbaratan, tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan suka memakai produk luar negeri. Kesimpulan dari integrasi nasional di atas, sepatutnya kita harus bisa mengekspresikan keadaan bahwa ancaman integrasi ini bisa saja mengganggu kedaulatan negara. Dan kita sebagai manusia yang berkewarganegaraan, mana yang harus diolah atau dijaga? Bahwa sifat nasionalisme itu bukan hanya mementingkan kepribadian diri sendiri, akan tetapi menghargai dan berjiwa patriotisme sebagai bentuk menjaga dan membela negara kita yang tercinta. Merdeka!